Karena sekuat apapun argumentasi logika kita atau pikiran kita yang kita ungkapkan dengan cara berlogika yang benar, kalau itu tidak empiris, rasional, dan ahistoris, itu justru akan membuat logika itu ditertawakan banyak orang. Karena dunia sudah seperti ini, kalau sekiranya tidak bisa membuktikan secara akademik, ya sebaiknya memang asukut salamah. Dan para muhibbin juga perlu diingatkan untuk tidak melakukan pembelaan-pembelaan yang justru malah berbalik mengikis kepercayaan masyarakat kepada para habaib. Karena jadi para muhibbin, saya minta kalau tidak bisa melakukan counter riset yang bersifat ilmiah kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, sebaiknya diam. Karena counter para muhibbin yang tidak rasional, yang tidak empiris, yang ahistoris, yang banyak mengada-ngada ini justru malah meramaikan diskursus dan menambah malu para habaib. Bukan ingin melindungi, tapi malah ingin mempermalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas, Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Nah, saya berharap kepada Bani Pak Alawi dengan harapan yang tulus, dengan harapan yang betul-betul penuh cinta kepada Bani Pak Alawi untuk betul-betul bekerja keras mencari bukti-bukti kitab sezaman sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah bahan untuk mengkanter hasil riset Kiai Imad secara akademik, sehingga kalau mampu membuktikan apa yang telah ditanyakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, itu luar biasa, akan jadi hasanah yang luar biasa. Saya berharap betul, secara akademik berharap betul, sehingga menjadi sah menyebutkan tokoh-tokoh yang difenomenalkan oleh para mubalek dari Bani Pak Alawi, karena betul-betul baik karya yang ditulis oleh para leluhur Bani Pak Alawi maupun ditulis oleh orang lain tentang pemikiran para leluhur Bani Pak Alawi, kalau itu bisa ditemukan, luar biasa, atau dalam bentuk manuskrip yang bisa diteliti secara ilmiah dari kajian filologi, itu juga sangat luar biasa. Kalau berat untuk diam, ya semangat untuk bekerja untuk membuktikan itu semuanya, tanpa harus menjawab dengan jawaban-jawaban yang justru kontraproduktif, yang akan membuat masyarakat malah berbalik dengan perspektif yang kurang baik, karena memang dunia sudah sangat ilmiah, perkembangan ilmu pengetahuan juga sangat luar biasa, generasi-generasi milenial ini sudah sangat rasional, cara mengukur kebenaran juga betul-betul sangat empiris, tidak bisa mengukur kebenaran itu hanya dari perspektif klasik saja, lewat logika dan retorika. Karena dalam kondisi apapun, logika itu juga harus berbasis saintifik. Premis-premis yang ada di dalam logika pun itu harus rasional dan empiris. Karena sekuat apapun argumentasi logika kita atau pikiran kita yang kita ungkapkan dengan cara berlogika yang benar, kalau itu tidak empiris, rasional, dan ahistoris, itu justru akan membuat logika itu ditertawakan banyak orang. Sehingga logika itu sebenarnya hanya sebagai sebuah jembatan berpikir seseorang untuk menyampaikan sebuah argumentasi yang sebenarnya kesemuanya itu tidak boleh tercerabut dari akal ilmiah, dari akal rasionalitas dan akal empiris yang betul-betul bisa dirasakan. Karena dunia sudah seperti ini,
kalau sekiranya tidak bisa membuktikan secara akademik, ya sebaiknya memang asukut salamah. Dan para muhibbin juga perlu diingatkan untuk tidak melakukan pembelaan-pembelaan yang justru malah berbalik mengikis kepercayaan masyarakat kepada para habaib, karena memperpanjang cerita halu, memperpanjang kisah kepalsuan lewat pembelaan-pembelaan yang kontraproduktif, lewat pembelaan-pembelaan yang tidak akademik, justru akan berbalik memalukan yang dibela. Nah, sama seperti ketika di sebuah kampung ada kisah kejahatan seseorang yang semua orang kampung itu selalu membicarakan, yang sebenarnya dari pihak si penjahat ini kalau diem, nanti lambat laun masyarakat yang mencibir itu akan reda dan akan berhenti dengan sendirinya. Tapi ketika si pelaku kejahatan ini diam, dan masyarakat yang seharusnya akan semakin lupa dan berhenti dengan sendirinya, kemudian ada orang yang merasa ingin membela si penjahat ini dengan membuat framing-framing dan pernyataan di tengah masyarakat yang sedang mempermasalahkan si penjahat ini. Kalau ini dilakukan, justru bukan membela si penjahat yang ingin dibela oleh pembelanya ini, justru pembela ini yang mengungkit-ungkit, mengungkapkan kembali sesuatu yang mau reda, malah semakin meramaikan isu kejahatan. Jadi para muhibbin, saya minta kalau tidak bisa melakukan counter riset yang bersifat ilmiah kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, sebaiknya diam. Karena counter para muhibbin yang tidak rasional, yang tidak empiris, yang ahistoris, yang banyak mengada-ngada ini, justru malah meramaikan diskursus dan menambah malu para habaib. Bukan ingin melindungi, tapi malah ingin mempermalukan. Ini betul-betul masukan yang perlu dipertimbangkan, sehingga para muhibbin ini bisa mencintai dengan cara yang tidak nambah malu, bisa mencintai dengan cara yang lebih baik. Sebelum ada counter yang bersifat historis, yang betul-betul menghasilkan produktivitas kesejarahan yang bisa diperdebatkan untuk mengkanter penelitian Kiai Haji Imaduddin sebelum ini ditemukan, saya punya kesimpulan dalam diskursus kenasaban ini. Kesimpulannya dalam diskursus ini, dalam diskursus kenasaban para habaib dari Bani Ba'alawi, di sini ada 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat ahlul ilmi wal haq, ahli ilmu dan kebenaran, yaitu riset Kiai Imaduddin yang menyimpulkan bahwa Bani Ba'alawi itu adalah ahistoris selama abad ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-8, karena tidak ditemukan catatan terkait dengan Bani Ba'alawi yang bisa menghubungkan kehadiran para habaib, khususnya di Indonesia ini, dari marga manapun ke Rasulullah Mustafa Muhammad SAW. Pendapat yang pertama ini bisa disimpulkan bahwa nasab para habaib tidak terhubung ke Nabi berdasarkan hasil riset Kiai Imad. Pendapat yang kedua, seperti yang dikatakan oleh waqala qaumun dalam konteks ini, adalah dari Ridhiyah Wali Songo menemukan nama Ubaidillah tapi dengan jalur yang berbeda. Pendapat yang kedua ini justru di luar dugaan memiliki silsilah kenasaban yang lebih valid, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, yaitu Wali Songo dan zuriyahnya, yang bisa tersambung langsung ke Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang ketiga, pendapat yang qaulun dhaif, pendapat yang lemah, yang hanya bisa didukung dengan husnudzon, dan yang bisa didukung dengan menerima untuk lifadhailil a'mal, untuk mendukung semangat dakwah kalau merasa cucu Nabi, terus kemudian bareng-bareng menghidupkan aktivitas keberagamaan
umat Islam, dan tanpa harus mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, tapi cukup menunjukkan semangat dan menjadi inspirasi untuk mengisi kegiatan-kegiatan keislaman dengan komunitas-komunitas yang lain, dengan umat Islam yang lain. Sehingga karena ini qaulun dhaif, maka tidak boleh dijadikan sebagai legitimasi untuk menghegemoni yang lain, sehingga bisa bersama kembali dengan masyarakat pada umumnya tanpa harus membeda-bedakan ras. Pada umumnya sebagai masyarakat Jawa, berbaur sebagaimana masyarakat Jawa yang lain. Dan ini sudah dicontohkan oleh Wali Songo dan zuriyahnya. Meskipun dari segi kenasaban mereka itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, selain bukti-bukti kesejarahan yang real di Nusantara ini, dan ke atasnya sampai Abdul Qadir Jilani, para tokoh-tokoh yang bisa dikenal di zamannya, tapi mereka sudah memberi contoh yang terbaik bagaimana melakukan aktivitas keberagamaan dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat Indonesia ini. Itu saja simpulannya dari ketiga pendapat ini. Terima kasih. Jadi saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa ikut mencerahkan untuk semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan.